kemudian kita akan buang vlognya sehingga air ini akan bening kembali, dengan catatan kita tidak terlalu banyak membuang-buang air teman-teman semuanya. Nah, berbeda dengan metode-metode sebelumnya, kita terlalu banyak membuang-buang air. Ketika air kental, kita buang, air kental, kita buang. Kemudian kami lakukan uji coba tahap kedua, yaitu dengan sistem kolam pengendapan. Ternyata agak repot juga ya teman-teman, karena kita harus menghisap terus air. Nah, sehingga kami menemukan ternyata koagulan tersebut bisa diendapkan. Dengan catatan, dari instalasi ini kita harus menyediakan satu kolam, di mana kolam ini tenang, tidak boleh ada aerasi dan tidak boleh ada ikan teman-teman semua. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami si Malabapis. Mudah-mudahan Anda semua sehat dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan tanpa terkendala oleh sesuatu apapun. Baik teman-teman semuanya, pada pagi ini si Malabapis ingin memperkenalkan salah satu metode terbaru ya yang kami pergunakan dalam budidaya ikan nila dengan metode biovlog. Sebenarnya metode yang teman-teman lihat di depan ini adalah sama seperti metode-metode sebelumnya yang pernah kami sampaikan ya, kami ulas. Hanya saja pada kali ini kami mencoba untuk mengkombinasikan antara metode aerasi dan sirkulasi. Ya, jadi jika pada sebelumnya metode kita adalah full dengan metode aerasi saja, tapi pada kali ini coba airnya kita putar teman-teman. Jadi kita putar seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita siklus seperti ini nih. Ya, airnya diputar ke sini, sementara selang ini mengirim air di kolam yang ada di sebelah sana. Nah, ini untuk skala miniatur aja ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Dari kolam yang di atas sana, air akan turun ke bawah dan kami alirkan ke mari. Nah, yang lebih penting dan ingin kami sampaikan tipnya kepada teman-teman adalah bagian kolam yang ini. Nah, bagian kolam yang ini kami menyebutnya sebagai kolam koagulasi atau kolam koagulan. Kenapa disebut kolam koagulan? Nah, teman-teman semuanya, yang kami pelajari dan kami lakukan riset dan penelitian selama cukup lama ya teman-teman, ternyata pada kolam aerasi tersebut terjadi yang namanya proses koagulasi. Apa itu koagulasi? Koagulasi adalah pembenturan antara energi listrik bermuatan positif dan energi listrik bermuatan negatif, yaitu terjadi pada saat pengadukan aerasi yang kencang. Nah, jadi sisa-sisa senyawa metabolisme tubuh ikan teman-teman semuanya itu akan teraduk melalui proses yang namanya aerasi yang kencang seperti itu teman-teman, sebelah sana. Jadi kencang mengaduk seperti itu, di sana ternyata terjadi proses koagulasi sehingga terbentuknya koagulan. Nah, pada proses itu kami kemudian melakukan riset dan penelitian, ternyata koagulan tersebut bisa diendapkan. Dengan catatan, dari instalasi ini kita harus menyediakan satu kolam, di mana kolam ini tenang, tidak boleh ada aerasi dan tidak boleh ada ikan teman-teman semuanya. Nah, ini cukup penting. Di sini tidak boleh ada ikan. Nah, lalu kemudian di kolam inilah koagulan-koagulan tersebut atau blok-blok yang dihasilkan ya, itu membentuk koagulan, itu akan mengendap di kolam ini. Ya, kolam ini cukup hanya menampung aliran air dari kolam-kolam biovlog, lalu kita diamkan. Tidak boleh ada aerasi. Aerasi maksudnya gelembung dari aerator aktivitas tersebut, dan tidak boleh ditanam ikan. Nah, lalu setelah seperti itu, maka airnya akan lebih tenang dan akan menghasilkan air yang
seperti ini teman-teman. Tuh, airnya lebih bening ya, tuh. Vlog. Lalu pertanyaannya di mana vlog-vlog tersebut? Atau di mana partikel-partikel suspended atau yang disebut TDS, total dissolved solid tersebut? Jadi mereka akan mengendap berada di dasar. Nah, sehingga pada sewaktu-waktu ketika vlog-vlog ini sudah lebih tinggi, maka kita tinggal akan buka di sini ada keran di bawah ini. Ya, kita ambil air bening bagian atasnya. Kemudian kita akan buang vlognya sehingga air ini akan bening kembali, dengan catatan kita tidak terlalu banyak membuang-buang air teman-teman semuanya. Nah, berbeda dengan metode-metode sebelumnya, kita terlalu banyak membuang-buang air. Ketika air kental kita buang, air kental kita buang. Kemudian kami lakukan uji coba tahap kedua, yaitu dengan sistem kolam pengendapan. Ternyata agak repot juga ya teman-teman, karena kita harus menghisap terus air. Nah, sehingga kami menemukan metode biovlog dengan teknik gravitasi seperti ini, dengan hanya menggunakan pompa air, pompa sirkulasi yang kecil saja teman-teman. Nah, pompanya kita letakkan di kolam bagian bawah. Nah, pompanya ada di situ. Nah, air dari kolam koagulan, kolam pengendapan ini akan turun ke bawah. Lihat teman-teman, dari kucuran tersebut air sudah nampak bening di situ. Dan koagulan-koagulan sudah mengendap di kolam ini. Kemudian kita alirkan ke kolam bawah, ya kan? Ya, kami menyebutnya kolam yang bawah ini adalah kolam flokulan. Kolam flokulan adalah kolam pembentukan vlog pertama. Nah, di sini juga terdapat pompa. Pompa ini akan naik ke atas. Di sini kami memasang 2 titik aerasi yang kencang seperti ini, teman-teman semuanya. Air yang kencang seperti ini, dan kami menebar ikan dengan kepadatan yang cukup tinggi, di mana di sini kami menanam kepadatan ikannya itu adalah 200 ekor setiap kubik, karena kebenaran ini sekitar 2,5 kubik. Jadi di sini kami menanamnya itu hampir 500 ekor teman-teman semuanya. Tapi target utama daripada kolam flokulan ini bukan untuk pembesaran semata, tapi bagaimana air ini teraduk vlognya, ya kan? Teraduk sisa-sisa vlog yang sebenarnya sudah terbentuk di sini, masuk ke sini jadi vlog halus, diaduk kembali di sini. Nah, sehingga disinilah sebenarnya terbentuk yang namanya partikel-partikel TSS yang bermuatan energi positif dan negatif. Setelah di sini terbentuk partikel tersebut, maka akan dihisap melalui paralon kecil itu teman-teman. Di situ ada pompa sirkulasi yang kecil saja, itu hanya 25 watt. Kecil saja. Kenapa kami tidak menggunakan pompa yang besar? Kalau dilakukan pompa yang besar, maka aliran air akan deras. Aliran air akan deras, maka proses terbentuknya koagulan di sini nanti belum sempat terbentuk, dia sudah hanyut kembali ke bawah gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita naik ke selang hijau itu teman-teman. Mari kita dekat. Nah, selang ini teman-teman tuh seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan air sudah lebih bening. Tapi di sini air membawa partikel-partikel listrik bermuatan positif dan negatif. Itu yang disebut kation dan anion. Dan di sini partikel-partikel tersebut akan mengikat sisa-sisa metabolisme tubuh ikan ya di sini teman-teman. Sisa-sisa metabolisme tubuh ikan itu akan diikat. Nah, di sini kami menanam ikan, di sini ada 150 ekor, ya kan? Ketika mereka buang kotoran atau metabolisme tubuhnya, sisa pakannya itu akan diikat langsung, akan dihanyutkan ke sini. Nah, di sini teman-teman, di sini di kolam ini dia akan bertemu lagi karena energi partikel-partikel kation dan anion berbenturan membentuk vlog-vlog kecil, masuk kemari, bergabung lagi dengan metabolisme yang ada di sini, membentuk vlog yang lebih besar, dan vlog-vlog yang lebih besar tersebut akan dihanyutkan melalui paralon ini teman-teman semuanya, kemudian jatuh kemari. Di sini tidak boleh ada aktivitas ikan, biarkan airnya setenang mungkin, sehingga memberikan kesempatan pada koagulan-koagulan yang sudah berukuran lebih besar tersebut untuk mengendap di bawah. Lalu air yang sudah seperti ini teman-teman tuh, bagian atasnya sudah bening,
dia tenang, bagian atas sudah bening, dia tenang, dia akan hanyut melalui paralon outlet ke kolam flokulan di bawah sana dan terus berputar seperti itu. Yang ingin kami sampaikan teman-teman, ternyata metode ini cukup efektif dari dua metode yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Di mana satu, nafsu makan ikan luar biasa teman-teman semuanya. Karena airnya ini dia lebih bening, ya kan? Nafsu makannya sangat-sangat tinggi. Bahkan kalau kami perhatikan itu ikan nafsu makannya itu bisa 2 kali lipat dari metode sebelumnya. Di mana metode sebelumnya nafsu makan ikan tuh hanya akan tinggi ketika baru selesai ganti air, ya kan? Atau airnya lagi smart, atau airnya habis diendapkan seperti video-video kami sebelumnya ya teman-teman semuanya. Tapi ketika sudah berjalan 1 minggu atau setengah bulan, ikannya loyo lagi. Karena di sana akan banyak busa seperti itu teman-teman semuanya. Dan kotoran menumpuk ya. Nah itu kami berpikir keras. Sekali lagi bahwa channel Si Malabapis ini adalah salah satu channel yang memang dia bukan berorientasi pada budidayanya secara total ya teman-teman. Tapi kami lebih berorientasi pada penelitian sebenarnya, pada riset dan penelitian, di mana hasil riset dan penelitian tersebut ingin kami sampaikan kepada masyarakat luas, mudah-mudahan menjadi inspirasi serta bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, demikian video ini, nanti kami akan sampaikan video-video selanjutnya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.